Selamat sore semuanya, selamat datang lagi di acara Uber Session 2025. Nah, jadi karena sekarang kami membawakan seorang tamu spesial, mungkin bisa perkenalan diri dahulu. Ya, perkenalkan nama saya Kresna Pradana. Di sini saya diundang sebagai tamu spesial dari perwakilan kelompok Affinity. Nah, oke. Nah, tadi di kelompok Affinity. Betul. Ya. Mungkin kalau boleh tahu di kelompoknya ada berapa orang? Ada 4. Ada 4. Iya. Oke. Nah, mungkin bisa jelaskan lebih dahulu tentang ide bisnis dari Koko ini seperti apa? Oh ya, baik. Pertama, Affinity itu fashion. Nah, fashion dengan outputnya itu sebuah jaket. Jaket ini itu dilatar belakangi dari permasalahan lingkungan dulu, teman-teman. Kita melihat dari isu climate crisis ya, melalui global warming yang berdampak pada kulit. Nah, kita melihat bahwa aktivitas manusia itu sudah mulai berubah. Kalau kemana-mana itu sangat rentan terhadap sinar matahari. Bahkan perempuan sekarang ataupun laki-laki itu udah hoodie, terus depannya jaket lagi. Pokoknya jangan sampai tersentuh matahari lagi gitu. Kita berangkat dari sana. Begitu. Oke. Nah, tadi kan sudah mencari tahu tentang konsep dari ide bisnisnya Koko kan? Betul. Nah, selama pembuatan konsep ini ada nggak Kak, beberapa permasalahan lain gitu? Yang paling menjadi apa ya? Kita bisa bilang sebagai inti itu pada saat brainstorming. Brainstorming ini itu meliputi research and development terkait dengan spesifikasi bahan yang digunakan. Nah, ini saya ada satu jaket. Ini dia konsepnya summer style ya. Jadi kalau dilihat teman-teman, ini itu kartun ya. Tetapi kartun ini itu bukan kartun fleece, kartun baby terry. Jadi dia itu double knit dalamnya. Dia spesifikasinya cool, quick dry dan tidak cepat lusuh. Nah, kenapa? Karena di dalam kartun ini sendiri teman-teman itu ada campuran polyesternya sehingga kelihatan agak lebih mengkilap dari jauh, lebih kelihatan oke gitu. Nah, tadi kan ada suatu semacam permasalahan yang terjadi sama pembuatan konsep ide bisnis ini. Nah, ini kan kita kan sekarang sedang belajar di kewirausahaan kan. Ya. Nah, mungkin ada kayak kita kan sekarang ingin membuat suatu bisnis baru, mungkin ada pembimbing nggak dari program studi kewirausahaan ini? Ya, untuk pembimbing sendiri, untuk teman-teman tahu di sana itu terdapat 2. Pertama itu dosen pembimbing selaku pembimbing akademik, nanti berurusan kepada proposal dan lain-lain administratif. Nah, yang kedua itu adalah mentor. Mentor ini berkaitan dengan hal teknis di lapangan, bagaimana kita berkomunikasi dengan pihak manufaktur, supplier, alur secara teknis yang kita lakukan pada saat kita berwirausaha itu seperti apa. Begitu. Jadi kalau misalnya ada permasalahan teknis kayak tadi, mentor sudah mulai membantu. Betul. Oke. Iya. Nah, selama Koko sudah belajar berapa semester di kewirausahaan? 6 semester. 6 semester. Puji Tuhan 6 semester ya. Oke. Selama 6 semester ini ada nggak pengalaman-pengalaman yang memberikan manfaat bagi ide bisnis Koko atau di operasional bisnisnya seperti itu? Yang paling bermanfaat, jujur kita itu bisa mengetahui yang paling teori yang kita pelajari yang paling berdampak itu mulai dari semester 4. Jadi teman-teman kalau udah mulai belajar tentang manajemen operasional, kemudian desain dan desain inovasi, itu semakin bertahap, itu membantu paradigma kita, cara berpikir kita untuk melihat sebuah konsep produk. Nah, konsep ini teman-teman lahirnya bukan produk oriented. Jadi kita diajarkan bagaimana kita menanggapi sebuah masalah yang terjadi di masyarakat. Kita pelajari konsumen sampai benar-benar menemukan itu profil customer seperti apa. Setelah menemukan profil customer, baru kita berikan problem solving dengan produk kita. Tetapi yang perlu diingat, yang saya pelajari selama ini, kita memberikan problem solving kepada konsumen itu belum tentu produknya harus jaket dulu. Kita lihat dulu masalahnya, terus pasti akan ada banyak ide yang muncul. Contoh ya kayak global warming tadi. Pertama outer, skincare, ya terus
Orang yang nggak suka jalan-jalan ya paling dalam ruangan ber-AC gitu, mobil, gak usah pakai motor gitu kan. Nah tapi semua permasalahan ini, setiap problem solving yang dapat digunakan, pasti tentu harus ada satu winning product yang dimana orang itu sangat butuh. Dilihat dari rata-rata, kemudian kebiasaan yang terjadi saat ini di lingkungan tersebut, itu masyarakatnya seperti apa, ekonominya bagaimana, baru kita bisa menemukan. Oh, maksudnya ini benchmarking kan? Iya, jadi kita menentukan profil customer, kita dapat. Ya. Tapi kita jangan langsung begini, saya mau buat jaket. Nanti pikiran kita itu buntu untuk melihat sebuah masalah yang ada. Kita cari dulu masalahnya, nanti problem solvingnya itu ada banyak. Salah satunya itu dengan router. Ya. Begitu. Nah, tadi kan ada sempat membahas tentang mencari tahu customer profile kan? Betul. Nah, kalau di kuliah ini diajarkan nggak cara mencari tahu customer profile kita itu seperti apa? Diajarkan ya, pasti. Kalau secara teori teman-teman mungkin tidak asing dengan teori segmenting, targeting, dan positioning. Oh, STP. STP ya. Hanya di bagian segmentasi teman-teman, itu adalah hal yang paling sensitif sebelum kita itu berlabuh ke arah selanjutnya di target sama positioning. Kenapa? Karena di segmentasi itu kita harus menentukan wilayah. Itu ada berapa? 6 kalau nggak salah itu. Iya, ada 6. Geografik, Ya, demografi, betul. behavioral, Ya, terus apa lagi? Demografik, Demografi. Psikografi. Iya, psikografi, demografi, geografi. Berapa? Aduh, lupa aku yang lain. Udah banyak sih. Astaga. Banyak sih segmenting itu. Iya, karena poin penting di segmentasi itu kita harus pelajari produk yang kita ingin buat, yang kita selesaikan ini masalahnya itu termasuk kebutuhan primer atau itu Sekunder. udah tingkat lanjutannya. Kalau teman-teman pelajari segitiga Abraham Segitiga Maslow ya, itu maksud saya itu. Jadi tingkatan dasar sampai paling atas itu kan self actualization. Sampai orang mau diakui. Nah, kami menggunakan strategi alter ini bisa diterima di pasar itu tidak mungkin sebagai kebutuhan biasa. Orang pasti pakai baju, orang pakai jaket sesuai kebutuhan. Ya, pasti. Nah, bagaimana kami menciptakan peluang agar orang itu terima dengan atau tidak bisa dibilang aware sama produk yang kami bikin? Maka ketingkatan selanjutnya di self actualization. Dia mau diakui begitu. Oke. Seperti itu. Nah, tadi kan pokoknya ada 4 orang kan. Ya, Nah, berarti kan anggapannya kan sudah berjalan berapa tahun ini kelompoknya? 1 tahun. 1 tahun. Selama 1 tahun ini ada nggak kayak permasalahan gitu? Ya, berbicara tentang masalah ini lebih tepatnya ke individu, gitu ya mungkin maksudnya. Bagaimana internal. Sejauh ini kami itu menjunjung sikap transparansi antar sesama. Jadi kalau ada yang tidak disuka, keputusan atau sifat itu kita omong di depan muka. Karena apa? Tujuannya supaya satu sama lain itu tidak menyimpan dendam dan lain sebagainya. Gitu. Untuk saat ini situasinya saya sebagai ketua selalu mengupayakan agar suasana dalam tim itu tetap kondusif. Gitu. Nah, mungkin ya terserah Koko sih mau spill atau enggak, tapi caranya Koko supaya bisa membuat kelompoknya Koko kondusif ini kayak apa? Kalau misalnya di Yuko Station tahun lalu kan dari Kak Hans dari Evergreen itu dia kan membuat kayak surat anonymous gitu kan, jadi setiap anggota bisa menyampaikan pendapat. Nah, kalau dari kelompoknya Koko sendiri kayak gimana? Nah, kalau Affinity itu caranya pertama tidak pakai surat-suratan. Kita itu hampir setiap minggu itu adakan pertemuan. Oke. Nah, pertemuan ini itu ya gimmicknya itu cari ide, kemudian diremukan bersama. Nah, nanti dari sana terjalin yang namanya apa itu istilahnya itu chemistry. Ikatan. Jadi setiap orang itu udah tahu dengan pasti kelebihannya apa. Misalnya teman saya si James. Ya. Setelah kita terbentuk chemistry, kami sepakat menentukan bahwa dia itu di posisi CMO.
di marketing. Kenapa? Karena kemampuan komunikasinya, Emang terus ya koneksinya keluar, dan ketika dia diberikan job itu dia menuntaskannya dengan baik karena memang sesuai dengan apa yang dia punya. Gitu. Tidak ada unsur kepaksaan. Seperti itu sih strateginya. Kalau dari Affinity. Nah, mungkin bisa memberitahukan tentang harapannya buat bisnis Koko ke depannya seperti apa? Harapan yang pasti terus berkembang. Saat ini skala UMKM kita underground, mulai dari teman dekat ya, keluarga, kemudian dari komunitas-komunitas kecil di kampus. Kami berharap branding yang kami buat ini semakin besar. Orang-orang itu semakin kenal, minimal dalam kota Surabaya dulu. Jadi pelan-pelan kota Surabaya baru keluar. Level kota. Iya, makanya tadi dari model bahan, terus kita analisis kebiasaan, semuanya dari kota Surabaya. Kota Surabaya tahu dulu, baru berani kasih keluar gitu. Itu sih. Ya mungkin sekian dulu aja dari Obsession 2025. Sekian dari video kami, terima kasih. Selamat tinggal.